Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang bid'ahnya atau penyimpangan membangun bangunan di atas kuburan. Ya, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, halaman 178, poin 481, kata beliau, wa minal bid'i al-bina'u 'alal kubur wa tajassisuha. Di antara kebid'ahan adalah membangun bangunan di atas kuburan dan mengapurnya atau mengecatnya. Sudah kita sampaikan dalilnya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Demikian pula waktu yang lalu sudah kita sampaikan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Ya, maka kita mau tambahkan dari ulama mazhab Syafi'i juga, yaitu Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi hidup di abad ke-7 Hijriah, Imam Syafi'i abad ke-3 Hijriah. Kita bacakan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kalau antum ada kitab Sahih Muslim, buka kitab Al-Janaiz, ya ada bab an-nahyu an tajsisil qabr wal bina alaih. Bab dilarang mengapur kuburan dan membangunnya. Jadi sekali lagi, ini bukan ajaran baru. Ini artinya larangan ini bukan dari karangan Wahabi atau orang sekarang. Ini sudah ada sejak zaman Ar-Rasul SAW, Rasul yang melarang, bukan kita. Bukan Wahabi, bukan Ibnu Taimiyah, namun Ar-Rasul SAW. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Rasul SAW dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, naha Rasul SAW an yujassasal qabr. Rasul melarang untuk kuburan itu dikapur, dicat. Wa an yuq'ada alai,
dan untuk diduduki di atasnya, wa an yubna alai, dan untuk dibangun di atasnya, dibangun pagar, dibangun kubah dan seterusnya, atau di kayak seperti kamar ya, atau kamar pengantin dikasih bunga-bunga, dikasih mungkin juga AC dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi Rasul melarang hal tersebut, dan sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam sarahnya tentang hadis tadi, wa fi hadzal hadis karahatu tajsisil qabr wal bina alai wa tahrimil qu'ud. Dalam hadis tadi ada bentuk karoha. Sudah kita sampaikan, karoha di situ artinya kepada keharaman mengkapur kuburan, membangun di atasnya, dan diharamkan duduk di atas kuburan. Hadza mazhabus Syafi'i. Kata Imam Nawawi, inilah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi sudah kita bacakan kemarin dari kitabnya asli ya, Imam Syafi'i dan ini dikuatkan lagi oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, yang kita herankan, yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, mana itu ya mazhab Syafi'i dalam masalah ini? Ya, kuburan yang dibangun-bangun itu ikut mazhab siapa? Wallahu taala a'lam. Ya, hadza mazhab Syafi'i, inilah mazhab Syafi'i wa jumhuril ulama, dan jumhur para al ulama. Ya, sekali lagi ini dari ucapan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad 7 Hijriah. Kita tambahkan lagi masalah ini dari kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang dosa-dosa besar, oleh Imam Al-Haytami Asy-Syafi'i yang juga bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad ke-10 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i abad ke-3, Imam Nawawi abad ke-7, ini yang abad ke-10 Hijriah, meninggal tahun 974 Hijriah, yang dikenal dengan ya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Ibnu Hajar Asqalani, ini Ibnu Hajar Al-Haytami, beda ya, ini lebih mutaakhir. Ada 2 jilid kitabnya, ini jilid yang pertama. Beliau sebutkan ini masalah ya kuburan tadi. Jadi menggugat orang-orang yang mengkeramatkan kuburan, yang berlebihan terhadap kuburan. Jadi kata beliau di halaman 320 di sini, beliau langsung menyebutkan dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Ya, al-kabiratus salisa warabi'a wal khamisa wasadisa wasabi'a wathamina watis'un. Beliau menyebutkan macam-macam dosa-dosa besar. Disebutkan di sini yang nomor 93 sampai 98 berkaitan dengan masalah mengkeramatkan kuburan. Apa saja? Di antaranya kata beliau, ittikhadul kubur masajid. Ada 6 poin di sini. Membangun masjid di atas kuburan. Dan ini sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Syafi'i juga. Ini adalah apa? Hal yang dilarang dalam Islam. Ini adalah sesuatu yang termasuk dosa besar. Dan ini akan mengarahkan manusia kepada fitnah kesyirikan. Ittikhadul kubur masajid, membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, wa iqadu surut 'alaiha, menyalakan pelita lampu di atas kuburan-kuburan. Wa ittikhaduha awsanan, menjadikan kuburan sebagai berhala yang dikeramatkan, disembah. Wa tawafu biha, tawaf di kuburan. Wastilamuha, mengusap-ngusap kuburan, ngalap berkah di kuburan. Wassalatu ilaiha, salat menghadap ke kuburan. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antaranya beliau membawakan, kita mungkin nukil sebagian saja, panjang hadis-hadis di sini, banyak hadis-hadis yang disebutkan. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, ala wa innal umama qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaikum masajid. Ketahuilah umat-umat sebelum kalian menjadikan kubur nabi kalian sebagai masjid. Wa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku, kata Rasul, melarang dari hal tersebut. Allahumma inni balaghtu, ya Allah aku telah menyampaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabr. Jangan salat menghadap kuburan dan juga jangan salat di atas kuburan. Kemudian Rasul mengatakan lagi, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Semua permukaan bumi ini tempat untuk sujud kecuali makbarah, kuburan, dan al-hammam, toilet. Boleh salat di mana saja kecuali dua tempat ini, kata Rasul SAW. Rasul mengatakan lagi, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah memerangi orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Dan kita setiap hari memohon kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim. Maka ini yang wajib untuk kita apa? Jauhi agar kita tidak menyerupai jejak langkah kelakuan orang Yahudi. Naudzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabri masjidan. Mereka orang-orang sebelum kita, orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka, kalau ada orang saleh yang mati di antara mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar-gambar mereka. Ulaika syiral khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka lah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ini sekali lagi jelas terang benderang bagaimana sikap Islam terhadap kuburan. Karena memang dalam sejarah di atas muka bumi ini, kesyirikan pertama muncul karena mengkeramatkan orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Kata para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyatu qurun kanu ala millati Adam alaihissalam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi, 10 abad. Mereka di atas tauhid, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Dosa, maksiat ada, namun syirik tidak ada waktu itu. Sampai munculnya kaum Nabi Nuh yang mengkeramatkan wali-wali yang telah mati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, haulai asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh, atau wali 5 lah istilahnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim allati kanu yajlisna fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan datang kepada murid-murid mereka membisikkan, alangkah baiknya jika kalian membuat gambar-gambar patung-patung 5 orang saleh tersebut
dan diletakkan di tempat dulu mereka berkumpul, sekedar untuk mengenang jasa mereka, untuk kenang-kenangan lah istilahnya. Namun masih belum disembah. Ini liciknya setan. Kemudian setelah generasi pertama meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan membisikkan, dahulu nenek moyang kalian ketika paceklik musibah datang, minta kepada 5 wali tersebut. Ini kata para salafus saleh, di antaranya Abdullah Abbas tadi, awal kesyirikan di atas muka bumi. Gara-gara apa? Masalah kuburan. Makanya Islam, Rasul SAW menutup pintu kejelekan ini. Dengan tadi, jangan sampai berlebihan terhadap kuburan. Islam segala hal pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bukan berarti kalau kita yang mengatakan seperti ini, kita apa? Misalnya tidak menghormati sama sekali kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kita jelaskan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan kuburan itu paling tidak ya tingginya sejengkal. Biar ketahuan itu apa? Kuburan biar tidak diinjak-injak. Ini menghormati sesuai dengan aturan syariat. Di antaranya juga tidak boleh diduduki tadi. Menghormati apa? Yang dikubur. Ada rasa apa? Menghormati itu. Tidak sampai berlebihan. Ahlussunnah pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Tidak berlebihan sampai mengkeramatkan dan hal-hal yang tadi disebutkan. Dan tidak pula apa? Meremehkan sama sekali. Ini sekali lagi ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil tentang masalah ini. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, tanbihun addu hadisita minal kabair waqa'a fi kalami ba'di Syafi'iyah. Menggolongkan 6 hal tadi, membangun masjid di kuburan, menyalakan pelita, tawaf, ngalap berkah dengan mengusap-usap, sholat menghadap ke kuburan tadi, menjadikannya patung berhala. Ya, kata beliau, ini juga diucapkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, bukan sekali lagi karangannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahhab. Ini mazhab Syafi'i mengatakan juga demikian. Wa ka'annahu akhadha dzalik mimma dzakartu min hadil ahadits. Dan mereka mengatakan seperti hal tersebut, melarang hal-hal tersebut karena mengambil berdasarkan hadis-hadis yang beliau sebutkan tadi. Kemudian wa wajhu akhri ittikhadil qabri masjidan minha wadihun li'annahu lu'ina man fa'ala dzalik bi kuburi anbiya'i. Di antaranya larangan membangun masjid di atas kuburan karena jelas dalilnya Rasul melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Ya, kalau ada syubhat bagaimana dengan Masjid Nabawi? Kan ada kuburan Nabi. Yang pertama, Rasul meninggal awalnya tidak di dalam masjid. Rasul meninggal di kamarnya Aisyah yang bersebelahan dengan apa? Masjid. Ya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Gak ada yang mengubur di dalam masjid. Karena mereka tahu itu dilarang. Bahkan ketika ada perluasan masjid di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan, tetap kuburan Rasul, Abu Bakar wa Umar di luar masjid. Karena mereka tahu larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok dikubur di kamarnya Aisyah? Itu karena ada dalil khusus tentang Nabi. Rasul mengatakan tidaklah Nabi meninggal dunia kecuali dikubur di tempat meninggal tersebut. Dan Rasul meninggal di kamarnya apa? Aisyah. Ya. Kemudian ketika ada Khalifah Al-Walid di tahun 80 Hijriah kurang lebih, para sahabat sudah meninggal dunia. Dialah yang memasukkan kuburan di dalam apa? Masih itu bukan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran para sahabat. Ya, namun pada waktu itu penguasa yang melakukan hal tersebut dan banyak para tabi'in yang mengingkari. Ya, cuma demikianlah yang terjadi. Intinya sekali lagi ini bukan dalil tentang membolehkannya. Kemudian juga kata ulama, Masjid Nabawi beda dengan masjid yang lainnya. Kenapa? Ada keutamanya. Nanti akan disampaikan pada poin berikutnya.
Nggak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain. Apalagi dalilnya jelas, Rasul apa melarang, bahkan Rasul apa mengatakan orang Yahudi terlaknat karena hal ini. Dan ini sudah kita sampaikan juga dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi sungguh dusta kalau dituduh ini ajaran Wahabi yang suka menggugat masalah kuburan. Ini ajarannya Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa ja'ala man fa'ala dzal bi kuburi salahi syarrul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Wa ja'ala, bahkan Rasulullah SAW menjadikan orang yang membangun masjid di atas kuburan para orang-orang saleh termasuk makhluk yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat. Wa fihi tahdzir lana kama fi riwayah yuhadzir masana'u. Di dalamnya ada bentuk tahdzir, peringatan bagi kita semuanya jangan sampai melakukan seperti yang mereka lakukan, yaitu membangun masjid di atas kuburan, sehingga kata beliau fayul anu kamaluinu, agar tidak dilaknat sebagaimana orang-orang sebelum kita dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ada penjelasan berikutnya, kata beliau, idza kana fi rajulus salih wa min thamma qala ashabuna tahrumus sala ila kuburil anbiya wal auliya tabarrukan wa i'dhaman. Para ulama-ulama dari mazhab kami juga mengatakan haram salat menghadap ke kuburan para nabi, kuburan para wali, tabarrukan dalam rangka ngalap berkah atau i'dhaman, mengkeramatkannya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bukan ucapan Ibnu Taimiyah, ucapan Ibnu Abdul Wahhab atau yang mereka katakan Wahabi. Ini ucapan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang memperingatkan kita semuanya jangan berlebihan mengkeramatkan kuburan dan yang dikubur tersebut. Apalagi kata beliau ini bisa termasuk al-kabira wa kaunu hadza al-fi'lu kabiratan dhahirun minal ahadits. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena apa? Berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebut tadi. Bahkan kata beliau di akhir pembahasan juga, fa inna a'dhamal muharramat wa asbabasyirki as-salatu indaha wa ittikhaduha masajid au bina'uha alaih. Sesungguhnya yang paling diharamkan dan yang merupakan sebab munculnya kesyirikan, asbabasyirki, sebab munculnya kesyirikan, salat di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, atau membangun masjid di atas kuburan. Ini kata beliau termasuk hal yang sangat diharamkan dan merupakan sebab disekutukannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekali lagi ini dari ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kita lanjut poin berikutnya, masih kaitannya dengan kuburan, cuma ini masalah ziarah kubur. Wa minal bid'ah, termasuk bid'ah juga kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang sekali lagi hidup di abad 4 Hijriah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan termasuk kebid'ahan syadur rihal ila ziyaratiha, safar keluar kota hanya untuk ziarah kubur. Ini kata beliau termasuk kebid'ahan, termasuk kemaksiatan, penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1189. Hadisnya nomor 1189. Ini yang kita isyaratkan tadi ada kaitan dengan keutamaan Masjid Nabawi.
Rasul mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasati masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kata Rasul SAW, la tusaddu, ada riwayat la tasuddu, ada riwayat la tusafir. Tidak boleh safar, yaitu dalam rangka mengkhususkan suatu tempat dengan keyakinan ada barokahnya, ada keutamaan pahala di dalamnya, kecuali 3 masjid kata Rasul, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Rasul Masjid di kota Madinah, wa Masjid Aqsa di Palestina. Boleh kita datang dari Indonesia ke sana, memang tujuannya untuk apa? Cari keutamaan pahala di 3 masjid tersebut. Meskipun harus safar. Adapun selain 3 masjid tersebut tidak boleh. Ini kata Rasul, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh safar, itu tadi dengan catatan mengkhususkan suatu tempat tertentu. Entah itu masjid, entah itu gua, entah itu gunung, dengan meyakini akan ada keutamaannya, kecuali 3 masjid tersebut. Karena memang betul-betul 3 masjid itu ada keutamaannya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Makanya tadi beda antara Masjid Nabawi, meskipun di situ ada kuburan Nabi, dengan masjid yang lain yang ada kuburannya. Masjid Nabawi ada keutamaan khusus dari Rasulullah SAW yang berlaku sampai hari kiamat. Artinya diapakan saja Masjid Nabawi tetap pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain, kecuali Masjid Al-Haram. Beda dengan masjid yang lain, maka tidak bisa dikiaskan. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Rasul mengatakan tadi la tusyaddur rihal ila saati masajid. Contoh-contoh ya. Misalnya ada di antara antum dari mungkin Mojokerto, Jombang, ya. Tujuannya datang ke masjid ini karena keyakinannya masjid ini lebih utama dari yang di rumahnya sana. Ini luar biasa ini, tempat para wali-wali di sini. Wali murid ya. Nah, ini kalau ada keyakinan seperti itu, ini yang beda kalau sekedar untuk talabul ilmi. Ya, dia tidak mengkeramatkan tempat tersebut. Beda dengan orang yang ziarah kubur sampai keluar kota. Karena keyakinannya ini kuburan bukan sembarang kuburan. Ini kuburan keramat kuburan yang bisa mendatangkan rezeki dan seterusnya. Ya, ini sekali lagi yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini sekali lagi diucapkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang hidup di abad 4 Hijriah. Jauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, karena sebagian orang menuduh ini hanyalah ajarannya Wahabi, ini ajarannya ulama sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bahkan sudah kita sampaikan tadi, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat memperingatkan jangan sampai mengkeramatkan kuburan, di antara tadi tawaf ataupun ngusap-ngusap kuburan untuk ngalah berkah dan seterusnya. Ini semuanya sebagai bentuk adinu nasihat, agama nasihat, agar hati seorang muslim, seorang hamba hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dulu ada ya kisah di kampung. Mau taruhan doro, tahu doro? Merpati kan dulu banyak nasabah itu kan judi burung merpati. Itu ada perintah dari dukun untuk ngambil tanah kuburan agar burungnya yang burung lawannya itu bisa sampai ke baku ponnya. Sampai begitu keyakinan sebagian orang tentang tanah kuburan. Itu bisa ngusir burung. Ya sudah, syirik plus maksiat, judi plus syirik, naudzubillah min dzalik. Intinya tadi masalah mengkeramatkan kuburan. Ini sekali lagi yang telah diperingatkan oleh para al-ulama, para salafus saleh dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita pindah ke poin berikutnya 483, masih ada kaitan dengan kematian. Wa minal bid'ah, termasuk kebid'ahan atau kemaksiatan, idzamul maut, yaitu masalah ratapan kematian. Ini sudah kita sampaikan beberapa kali. Wa takhriqus thiyab inda nuzulihi, merobek-robek baju ketika ada kematian. Wa taswidul abwab, menghitamkan pintu-pintu. Kalau orang sekarang apa? Pakai baju hitam-hitam kalau kematian. Tidak ada turunannya dari Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jazun nawasi, atau mungkin juga gunting rambut dan sebagainya. Wal julus ala babil mayyit, duduk-duduk di pintunya orang yang meninggal ba'da dafan, setelah disemayamkan. Wattikhadu alihi ta'aman liman atahum, yang kematian membuat makanan bagi yang mentakziahnya. Wa mabitun nas indahum, dan bermalamnya manusia melean istilahnya, di rumah orang yang kematian. Ini juga termasuk hal yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita sampaikan juga dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, kumpul-kumpul di rumah yang meninggal dunia, kata Imam Syafi'i, termasuk bentuk an-niyah, ratapan. Ini sudah kita bacakan, betul tidak? Dari kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, yang selayaknya dilakukan oleh para tetangga, membuat apa? Makanan. Ini juga dikatakan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, selayaknya bagi al-jiran membuat makanan, mengenyangkan yang keluarga yang ditinggal mati oleh karib kerabatnya, itu yang justru dikasih makan, bukan yang kematian yang apa? Masak untuk yang bergembira sebetulnya mereka. Betul enggak? Bahkan ini juga terjadi, yang ada keluarganya, anaknya 10 senang sekali, dikerahkan untuk apa? Ikut. Karena apa? Enggak masak. Naudzubillah min dzalik. Padahal Rasul mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum al-maut au al-huzn. Kata Rasulullah kepada para sahabat, buatkan makanan kepada keluarga Ja'far karena dia telah kedatangan kesedihan ataupun lagi berduka cita. Bukan malah sebaliknya, yang tetangganya yang kenyang, yang kematian apa? Senep istilahnya. Ini sekali lagi, Islam itu mudah sebetulnya, cuma sebagian orang yang apa? Mempersulit diri sendiri. Nah, poin berikutnya, wa minal bid'ah qiraatul Quran wal adzan bil alhan. Di antara bentuk kebid'ahan, penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, membaca Al-Quran, melantunkan azan dengan iringan lagu-lagu atau disamakan dengan lagu-lagu, atau mungkin naudzubillah min dzalik, disamakan dengan musik, entah musik dalam negeri ataupun luar negeri, pakai langgam ini langgam itu. Ini juga yang dikatakan oleh para ulama termasuk al-bid'ah. Para sahabat, para salafus saleh, mereka tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Wa tashbihuha bil ghina, dan menyerupakannya dengan lagu-lagu yang ada. Ini beda dengan sekedar memperindah suara, itu dibolehkan. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ini sekali lagi beda dengan apa? Menyerupakannya dengan lagu-lagu, pakai tadi langgam-langgam, pakai irama not-not dan seterusnya. Ini naudzubillahi min dzalik. Padahal dalam Islam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan bersatu antara kecintaan orang terhadap Al-Quran dengan apa? Lagu-lagu tersebut. Apalagi membaca Al-Quran di
serupakan dengan lagu-lagu tersebut. Ini yang dikecam oleh para ulama. Wa minal bid'ah tahliyatul masahif wa zakhrafatul masajid wa tatwilul manabir. Termasuk kebid'ahan, penyimpangan, termasuk kemaksiatan, di antaranya berlebihan dalam menghias mushaf Al-Quran. Bahkan mungkin ada yang covernya dari bahan emas perak, tapi nggak dibaca. Untuk apa? Hiasan semata. Naudzubillahi min dzalik. Al-Quran diturunkan bukan untuk pajangan, namun untuk apa? Dibaca, ditadaburi, diamalkan. Ini juga sekali lagi Islam pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Dijilid mushaf itu dengan yang baik, tidak ada masalah. Cuma sampai berlebihan, dijadikan untuk apa? Kebangga-banggaan. Ini daerah ini punya mushaf yang paling mahal, semuanya tintanya dari emas dan sebagainya. Tapi tadi cuma untuk hiasan di museum saja. Demikian pula wa zakhrafatul masajid, berlebihan dalam menghias masjid. Ingin untuk apa? Jadi kebanggaan. Dan ini yang Rasul sabdakan dalam hadis tentang asyatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasul, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Yang penting menaranya paling tinggi, kalau bisa 100 km. Biar kelihatan dari planet Mars dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, Islam pertengahan, tidak meremehkan masalah bangun masjid, tidak pula berlebihan. Silakan bangun masjid yang bagus, yang makmum ataupun orang yang sholat bisa nyaman, bisa khusyuk, namun tidak boleh berlebihan. Terutama di depan tempat arah kiblat sholat, jangan sampai ada hal yang mengganggu misalnya. Karena apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sekali lagi, bangun masjid juga ada aturannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mau tadi hadis-hadis yang kita bacakan disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Raji dalam sarahnya. Masalah Al-Quran tadi, hasil Quran bi aswatikum, hadisnya dalam Sunan Nasa'i, hadis nomor 1015. Kemudian masalah masjid tadi, ini nggak disebutkan riwayatnya. Intinya tadi, di antara bentuk kebid'ahan zakhratul masajid, menghiasi masjid sampai berlebihan, sampai orang tidak khusyuk ketika sholat karena banyak istilahnya hal-hal yang mengganggu kekhusyuannya. Mungkin juga yang mungkin antum pernah tahu juga, orang sholat depannya ada ikan lagi mondar-mandir, ada kolam ikan dia depan, gimana bisa khusyuk? Allahu Akbar, lihat ikannya jalan. Apalagi yang hobi ikan kan, wah sudah kemana-mana. Artinya yang istilahnya sewajarnya. Apalagi hanya untuk kebanggaan-banggaan. Wah, kampung ini, perumahan ini punya masjid yang paling wah, nggak ada di atas muka bumi ini, misalnya. Hati-hati. Sekali lagi sewajarnya. Wa tatwilul manabir, demikian pula dengan memanjangkan mimbar. Mungkin masjidnya kecil, mimbarnya 10 meter misalnya. Ini sekali lagi semuanya harus pertengahan, sewajarnya. Kemudian yang poin berikutnya, yang mungkin terakhir di pembahasan malam ini, wa minal bid'ah akhdul ujra 'alal adzan wal imama wa ta'limil Qur'an wa taghsilil mauta. Termasuk kebid'ahan, penyimpangan, kemaksiatan, mengambil upah untuk azan, untuk menjadi imam, untuk mengajar Al-Quran, untuk memandikan jenazah. Ini penjelasannya kita ambil dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullah ta'ala, yang intinya
Yang dilarang itu kalau mensyaratkan. Ana mau jadi imam di masjid ini kalau gaji ana 100 juta. Kalau dikurangi 1 juta ana nggak mau. Maka kata Imam Ahmad ketika ada orang seperti itu, kata beliau, as'alullaha al-afiyah wa man yusalli khalfahada. Kata Imam Ahmad, aku mohon keselamatan kepada Allah. Siapa yang mau salat di belakang orang yang seperti ini, yang mata duit, ya, nggak mau ngimami salat kecuali dengan apa? Ya, syarat fulus tersebut. Ya, ada apa? Ya, istilahnya syarat ya nominalnya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika idza utiya i'anatan ya wa min ghairi musyaratatin fa hadza la ba'sa bi. Kalau dia diberi oleh takmir masjid oleh orang yang ya punya fulus tanpa mensyaratkan sebelumnya, enggak ada MOU ya, berapa anak harus digaji, maka kata beliau fala ba'as. Ya, artinya kalau ada persyaratan sebelumnya, maka itu yang dilarang, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Wa in kana al-afdal kaunul insan yatabarra. Meskipun yang lebih afdal lagi orang itu apa? Yatabarra. Intinya sukarela dia menjadi muadzin, imam mengajar Al-Qur'an. Walakin al-akhdhu min baitil mal fala ba'sa bihi. Kalau dia diberi mengambil dari baitul mal, tidak ada masalah. Ya. Kemudian dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah badal haji. Badal haji itu uang ganti, istilahnya badal itu uang ganti haji untuk yang meninggal dunia. Dalam sunnah Rasul boleh orang yang belum haji ketika sudah meninggal dunia boleh dihajikan oleh orang lain. Dan ini masyhur, terkenal di tengah-tengah mahasiswa di Arab Saudi, di tengah-tengah kita dulu ya. Jadi ada jemaah haji minta tolong ke mahasiswa, tolong hajikan orang tua saya yang meninggal dunia, saya kasih uang misalnya 3 juta, 4 juta. Apakah boleh menerima uang seperti ini? Pertanyaan itu disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kata beliau, ini juga sama dengan ucapan Syekhul Islam di sini. Ta'khud li ta'khud au ta'khud li ta'khud. Bedakan antara mengambil uang itu untuk haji atau haji untuk uang itu. Ta'khud li ta'khud au ta'khud li ta'khud. Mengambil uang itu untuk haji atau haji untuk uang itu, mana yang benar? Jawab antum. Yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua? Haji untuk dapat uang atau dapat uang untuk haji? Ta'khud li ta'khud. Ini kata beliau, farqun baina man yahud li yakhud wa man akhadha li yahud. Ya, fa ihdahuma mamnu'atun wal ukhra jaizah. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Yang boleh itu tadi mengambil uang tersebut untuk haji. Karena bagaimanapun waktu di mahasiswa sana itu haji paling enggak ya kan ya murah sebetulnya dibandingkan kalau dari sini kan. Itu sebetulnya mungkin waktu itu 1,5 juta lah ya, sama mungkin beli kambingnya sudah ya cukup ya. Maka apa? Kalau ada orang yang tadi memberi uang kepada mahasiswa atau orang yang ada di sana untuk dia haji, karena memang dia kepingin haji, tapi nggak punya uang, ya dia sudah haji sebelumnya, dengan syarat dia sudah haji sebelumnya. Kan waktu haji kan libur semua, daripada nganggur di asrama, mahasiswa kepingin apa? Meskipun ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Ini kita yang bahas yang resmi. Ada yang dia punya kesempatan untuk apa? Haji. Punya tasrih surat izin resmi, namun nggak punya uang untuk haji dia misalnya, maka boleh dia mengambil apa? Uang dari jemaah haji untuk dia menghajikan orang tua yang telah meninggal dunia. Mengambil untuk apa? Dia haji. Tapi beda dengan haji untuk dapat apa? Fulus. Dan ini kelihatan dari mana? Dari tawar menawar. Dan itu sering terjadi. Kadang apa? Nggak mau menerima dari Indonesia. Karena apa? Kecil badal hajinya.
Ya, ngambil dari Malaysia, Singapura, uangnya apa? Gede-gede. Nah, ini kelihatan haji untuk uang atau uang untuk apa? Untuk haji. Wallahu ta'ala alam. Ini yang sekali lagi dibahas sama-sama dengan tadi. Jadi imam kalau ada syaratnya uangnya apa? Seperti yang dia minta, muadzin dan seterusnya. Kemudian disampaikan di sini al-qaidah annal ibadat la tuqad 'alaiha ujrah. Secara asal ibadah itu tidak boleh mengambil apa? Ujrah, li'annaha kullaha lillah, karena semua harus karena Allah Subhanahu wa taala. Amma mas'alatu ta'limil Qur'an fas-shawab annahu la ba'sa bi akhdhi ujrah alaih. Adapun mengajarkan Al-Qur'an, maka yang benar dari pendapat ulama boleh mengambil ujrah tersebut, namun dengan tadi syaratnya tidak mensyaratkan sebelum dia mengajar. Ya, karena Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum ali ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian mengambil ujrah adalah dari Al-Qur'an. Li'annal insan yanshagil an kasbi li auladihi. Karena bagaimanapun pengajar Al-Qur'an, dia punya keluarga yang harus dia nafkahi, sedangkan waktunya dia curahkan untuk apa? Mengajar Al-Qur'an. Jadi mengambil upah tersebut bukan karena istilahnya upah Al-Quran, namun upah dia apa? Meluangkan waktunya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan sedikit lagi syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu ta'ala tentang masalah mengambil upah atau gaji atau mungkin istilah sekarang amplop atau transferan dari mengajar Al-Quran atau dakwah. Maka sekali lagi secara asal tidak masalah selama tidak mensyaratkan apa sebelumnya, atau istilah kita mentarif. Ya, tarif ana kalau sekali kajian 10 juta misalnya. Ya, kalau kurang meskipun 100 repis istilahnya nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Ini yang apa? Dicelah oleh para ahli ulama. Ya. Kemudian dibawakan di sini ucapan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan al-amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi annahum karihu an ya'khudha 'alal adzani ajran. Inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama, yaitu bahwasanya mereka membenci orang-orang yang mengambil upah dari azannya atau dari tadi taklimnya. Wastahabbu lil muadzin an yahtasi fi adzanihi, dan bagi muadzin untuk dia ikhlas lillahi taala. Wala syakka an hada afdal. Ini yang paling afdal. Yang betul-betul sukarela, ikhlas lillahi taala. Lakin idza akhadha min baitil mal fala haraj. Nah, kalau dia mendapat upah dari baitul mal, yaitu yang di bawah naungan pemerintah, maka tidak ada masalah. Au idza akhadha minal i'anat allati tu'ta min kibalil muhsinin min duni ishtirat. Demikian pula tidak apa-apa kalau dia mengambil uang atau transferan ataupun amplop tersebut dari orang-orang muhsinin, orang-orang yang punya fulus, yang membantu min duni isyirat, namun dengan apa? Catatan tanpa mentarif, tanpa mensyaratkan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita jawab pertanyaan sudah masuk. Bagaimana hadis Rasulullah SAW mensolati sahabat yang suka membersihkan Masjid Nabawi dengan salat di atas kubur sahabat tersebut? Gimana jawaban antum? Boleh atau tidak? Ini salat apa namanya? Ini sudah kita sampaikan betul. Bahwasanya salah satu-satunya salat yang dibolehkan di atas kuburan salat jenazah, bukan salat ghaib ya. Salat ghaib itu enggak ada apa? Jenazah. Ini salat di atas atau mensolati, bukan di atas, artinya dari kuburan, artinya di samping jenazah yang sudah dikubur. Itu satu-satunya apa yang dibolehkan. Kenapa gak boleh? Karena ada dalilnya. Selain itu nggak ada dalilnya, maka tidak boleh. Itulah ciri Ahlus Sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah
bersama. Dalil kemana? Dalil kemana sunnah itu berputar. Dalil membolehkan kita bolehkan, dalil mengharamkan kita apa? Haramkan. Kita mengharamkan semua apa? Salat di atas kuburan kecuali tadi salat apa? Jenazah. Itu pun ada khilaf di antara ulama kapan dibolehkan. Ya, ada yang mengatakan kalau jenazahnya baru disemayamkan, karena kisahnya apa? Malam hari ada yang meninggal dunia dari sahabat Rasul yang itu membantu membersihkan masjid. Ketika pagi harinya Rasul tanya, ternyata apa? Sudah dikubur. Baru Rasul apa? Mensolati jenazahnya di pemakaman. Artinya masih baru, bukan 10 tahun yang lalu, bukan. Ya, ini sekali lagi, ini dibolehkan karena apa? Ada dalilnya. Ahlus sunnah sekali lagi tadi cirinya ya duru nama sunnah haitsu darat. Wallahu a'lam. Makanya dusta ada postingan dari kuburiin, para penggambar kuburan yang mereka apa? Ingin nyerang kita dengan apa? Menyebarkan foto sebagian teman-teman, terutama ketika apa? Pandemi kemarin mensolati jenazah yang meninggal karena apa? Covid di pemakaman. Ini mereka juga menyembah kuburan. Ini sholat apa? Jenazah. Nah, bagaimana apabila salah seorang keluarga mayit menyediakan makanan bagi anggota keluarga sepulang memakamkan mayit? Ya antum kasihkan lagi, suruh mereka apa yang maka ini semuanya karena kebiasaan dari awal yang sudah apa? Keliru. Jadi kalau nggak masak itu sungkan mereka, dikucilkan. Ini yang berbahaya. Ya, karena sudah pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Ketika ada yang meninggal, keluarganya nggak masak, itu luar biasa. Dia apa? Cemooh, dibully, dikucilkan. Sudah istilahnya jatuh ketimpa apa? Bulian. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ini apa? Kebalik. Yang istilahnya layak untuk diberi makanan keluarga yang meninggal dunia, bukan orang-orang yang masih tadi tidak ada duka citanya. Namun sekali lagi ini yang terjadi karena sudah salah pemahaman, sudah image-nya kalau ada kematian pasti banyak makanan. Nah, ini yang apa? Naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus betul-betul diluruskan. Ini sekali lagi bukan ajaran kita, bukan kita yang ngarang ajaran. Ini adalah apa? Ajaran Rasul, para sahabat, dan juga dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Wallahu alam, jazakumullahu khairan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.